Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2373. Jimat rahasia itu berasal dari Yi Chen. Kontennya sangat sederhana, tolong bantu. Hati Lu Qingmei tersentak dalam sekejap, dan wajahnya yang cantik berubah. Temperamen Yi Chen acuh tak acuh dan pendiam, dia tidak bersaing dengan dunia, dan sama sekali bukan orang yang memprovokasi benar dan salah. Selain itu, Yi Chen tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk meminta bantuan jika dia tidak mengalami bencana hidup dan mati yang tidak dapat diselesaikan. Dengan moralitas cener dan kartu lubang penyelamat hidup yang saya berikan, kecuali penguasa 9 penyempurnaan bergerak, hampir tidak mungkin untuk menghadapi malapetaka hidup dan mati. Mungkinkah, beberapa hal lama di tingkat 9 pemurnian mengincar Cener? Hati Lu Qingmei bergetar, menyadari ada yang tidak beres. Cener tumbuh di sisiku sejak dia masih kecil, dan tidak pernah memiliki permusuhan dengan siapapun, apalagi menyinggung dewa-dewa Jiulian. Sepertinya masalah ini datang untukku. Lu Qingmei menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, siapa itu? Dia memikirkannya dengan hati-hati, meninjau kembali apa yang terjadi selama waktu itu di masa lalu. Pada akhirnya, dua tersangka muncul di benak Lu Qingmei. Salah satunya adalah Absolute Demon Lord yang hanya bisa dianggap sebagai pendamping Tao nominalnya. Salah satunya adalah saudara muda Yusun. Keduanya tahu bahwa Yi Chen adalah putra angkatnya, dan mereka berdua memiliki motif untuk berurusan dengan Yi Chen untuk menahannya. Segera, Lu Qingmei mengerutkan kening. Pada awalnya, saya mengirim Cener ke Dongsheng Senzu terlebih dahulu untuk mencegahnya menjadi sasaran, dan Cener telah lama menjadi anonim, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menjadi sasaran? Masalah ini sangat aneh. Lu Qingmei yakin bahwa tidak mungkin orang biasa mengetahui identitas Yi Chen, apalagi menemukan Yi Chen. Tapi sekarang, Yi Chen telah menghadapi bencana seperti itu, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa lawan memiliki semacam kartu truf, mampu menangkap dan melihat keberadaan dan identitas Yi Chen. Saat memikirkan hal ini, jantung Lu Qingmei berdetak kencang, dan wajahnya yang cantik menjadi jauh lebih pucat. Dia menebak jawabannya, itu guru. Guru pasti telah mengeluarkan sinar darah dewa asli miliknya, dan dengan kekuatan sinar darah dewa ini, temukan Yi Chen. Jika ini benar, tidak diragukan lagi guru telah menebak bahwa Yi Chen adalah putranya. Menyadari hal ini, hati Lu Qingmei tenggelam ke dasar lembah. Dia terlalu menyadari betapa kejam dan kejamnya metode Tuan Gu Huaxian, begitu hidup Yi Chen dikendalikan olehnya. Konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Tuan, saya tidak pernah berpikir saya akan meremehkan Anda. Wajah cantik Lu Qingmei sangat marah, dan kemarahan serta kebencian yang tak terkendali melonjak jauh di matanya. Kamu ingin menggunakan Yi Chen untuk memaksa Su Yi dan aku. Jangan pikirkan itu. Lu Qingmei secara kasar menebak bahwa guru ingin menangkap Yi Chen hidup-hidup, dan hatinya menjadi semakin kesal. Tuan telah mencapai ambang sungai takdir yang panjang, dan sekarang berkonsentrasi untuk mundur. Sebelum zaman mitos kegelapan datang, dia tidak akan pernah meninggalkan gerbang gunung dengan mudah. Tidak mengherankan, orang yang akan berurusan dengan Yi Chen kali ini, kemungkinan besar adalah Yusun, bajingan itu. Sebagai kakak senior Yusun, Lu Qingmei secara alami tahu betapa kejam dan tidak tahu malunya juniornya. Jika Yi Chen ditangkap olehnya, dia tidak tahu berapa banyak penghinaan dan siksaan yang akan dia derita. Setelah memikirkan ini, tanpa ragu-ragu lagi, Lu Qingmei mengambil tindakan hari itu. Pulau Qixia, bersamalah. Su Yi berdiri tegak, mengepalkan kedua tangannya. Segera, badai melonjak, dan dari langit dan bumi di 10 arah, energi spiritual seperti air pasang berkumpul menuju Pulau Qixia. Bangkit, Su Yi mengangkat tangannya sedikit. Ledakan, di Pulau Qixia, gunung-gunung naik satu demi satu. Pulau Qixia, yang semula berupa reruntuhan, sedang dibentuk ulang sesuai dengan adegan dalam ingatan Su Yi. Kappa juga membantu, menyelam ke kedalaman dasar laut, menarik urat air dan urat bumi di dasar laut, bergegas menuju Pulau Qixia. Bagi dia dan Su Yi, mereka bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan, dan mengubah dunia. Saat ini, itu hanya untuk membentuk kembali Pulau Qixia, yang tidak sulit. Setelah 1 hari, malam, Pulau Qixia telah benar-benar mengubah penampilannya, ada banyak gunung, pohon persik di mana-mana, aliran air yang deras dan aliran air yang deras di mana-mana, dan awan keberuntungan berkumpul di bawah langit, menggantung seperti aura mimpi. Pergi, Su Yi mengangkat tangannya dan membuangnya. Guntur yang kacau jatuh dari langit dan tenggelam jauh ke dalam tanah Pulau Qixia. Segera, bunga, tanaman, dan pepohonan di Pulau Qixia semuanya menghasilkan vitalitas yang mencengangkan. Ribuan pohon persik berlomba untuk mekar, kemegahannya bersinar, indah seperti brokat, halus dan cerah.
Petir yang kacau itu adalah bidang guntur yang kacau yang diambil dari pengadilan setan pot roh, itu adalah objek langka dari tingkat abadi, yang dapat mengubah tempat dengan vitalitas yang abis menjadi gunung terkenal dan tempat yang diberkati di dunia. Selanjutnya, Sui mengeluarkan bambu emas Wanlei dan istana katak Osmanthus satu demi satu, dan mengakar di Pulau Qixia. Segera, bambu emas setinggi 1000 kaki bergoyang, dan daun emas bambu itu tampak seperti terbuat dari emas, bermandikan kekacauan dan memancarkan miliaran cahaya guntur. Dan di puncak Pulau Qixia, pohon Osmanthus Istana Kodok membentangkan cabang dan daunnya, mengalir dengan kecemerlangan yang jernih dan seperti mimpi, menutupi seluruh Pulau Qixia. Wanlei Jinzu juga merupakan harta dari pengadilan setan pot roh. Dan pohon Osmanthus Istana Kodok bahkan lebih ajaib, itu adalah kekacauan yang aneh. Ia berakar di Pulau Qixia sejak lama, berevolusi menjadi tanah surga gua yang diberkati, dan menemani Yi Daoxuan selama bertahun-tahun. Berlatih di tanah terberkati surga dan bumi yang berasal dari pohon salam di Istana Tot seperti berada dalam kekacauan, Anda dapat dengan mudah merasakan aura alam semesta, dan lebih mudah untuk memasuki kondisi pencerahan mendadak. Selain itu, cabang, batang, dan daun pohon ini semuanya adalah harta kelas 1 yang tiada taraf. Pohon teh tua, kamu juga harus mencari tempat tinggal. Sui mengundang, Bu Yehou, keluar. Bu Yehou, awalnya berubah dari pohon teh pencerahan Dao yang lahir dari surga dan bumi, diselamatkan oleh Sui dari sarang iblis petir. Di masa lalu, banyak trofi yang dikumpulkan Sui digunakan untuk menyembuhkan luka Bu Yehou, hingga saat ini sebagian besar vitalitas Bu Yehou telah pulih. Terima kasih, Kakak Fuyu. Bu Yehou mengepalkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Saat berikutnya, dia berubah menjadi pohon teh yang bermandikan kabut yang kacau, berakar di tebing. Dengan pohon teh tua, bambu emas Wanlei, dan pohon Osmanthus Istana Kodok, Pulau Qixia dapat sepenuhnya mengakumulasi asal-usul Dao dan mengembalikannya ke keadaan semula. Sui menghela nafas panjang. Dia berjalan-jalan ke tepi pantai, di mana ada pantai berpasir putih halus, air laut bergelombang, ombaknya jernih, memantulkan cahaya matahari terbenam yang jingga merah, begitu indah hingga membuat hati seseorang bergetar. Sui berbaring di pantai, dengan lengan berbantal, dengan sikap malas dan nyaman melihat matahari terbenam dan matahari terbenam dengan matanya yang dalam, dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Domain dewa sangat luas, tidak terbatas, dan tidak ada habisnya. Di tahun-tahun sebelumnya, Sui hidup dengan situasi dan bertempur ke utara dan selatan, meskipun dia punya tempat tinggal, bagaimanapun juga itu bukan wilayahnya sendiri. Tapi Pulau Qixia berbeda. Ini rumahnya. Bunga persik seperti laut, bergoyang dengan angin laut, dan cahaya matahari terbenam memantulkannya, membuat bunga persik di seluruh pegunungan dan dataran juga diwarnai dengan kilau merah cerah. Ombak bergolak, suara ombak terus-menerus, Wanlei Jinzu bergoyang, dan suara guntur seperti ritme lebih jauh lagi, pohon Osmanthus Istana Katak dan pohon teh tua saling melengkapi. Semuanya begitu indah dan menenteramkan. Dewasa. Di kejauhan, Kappa datang, menginjak gelombang air dangkal di pantai, menghancurkan cahaya matahari terbenam di gelombang air, riak lingkaran riak, dan bayangannya terus berubah dalam riak. Dunia ini seperti seorang musafir, dan aku juga seorang pejalan kaki. Selama bertahun-tahun di domain dewa, hanya pada saat ini, aku akhirnya menemukan tempat ketenangan pikiran untuk sementara. Sui berbisik, wajahnya yang tampan sedamai sebelumnya. Kampung halamanku adalah tempat hatiku tenteram. Belum lagi Pulau Qixia awalnya adalah kampung halamannya. Terlihat bahwa orang dewasa sangat bahagia. Kappa berkata sambil tersenyum. Ini bukan tentang menjadi bahagia, ini tentang menjadi rendah hati, tenang dan nyaman. Sui berkata, bagaimana kabar monyet kecil itu? Oh, saudara monyet itu sedang membentuk kembali tubuh Tao dan memulihkan jiwanya. Dengan bantuan berbagai obat langka dan ajaib yang diberikan oleh Tuan, kemajuannya berjalan lancar. Kappa berkata, bukan kebetulan, dalam waktu setengah tahun, kakak monyet akan hidup dan menendang. Sui bersenandung. Tuanku, kenapa saudara monyet bahkan tidak punya nama? Kappa penasaran. Sui tercengang, dan berkata, aku tidak memikirkannya. Dia adalah dewa bawaan yang lahir di medan perang era. Dia lahir dan besar. Dia memiliki hati yang sulit diatur dan tulang yang kuat. Bagaimana menurutmu, nama apa yang harus diberikan padanya? Kappa menggaruk kepalanya dan berkata, karakter nama belakang terdiri dari 2 karakter perempuan dan Seng, yang berarti siapapun dengan nama belakang lahir dari orang tua mereka. Tetapi saudara laki-laki monyet itu lahir secara bawaan, nama belakang ini, sangat sulit untuk memilih. Sui berkata, kalau begitu jangan ambil namanya, ambil saja nomor Tao. Kappa tertawa dan berkata, orang dewasalah yang membawa saudara monyet itu ke dunia 1000 besar, jadi pantas bagi orang dewasa untuk mendapatkan nama daunnya. Sui tiba-tiba berpikir. Kultivasi bertanya, yang paling penting adalah keadaan pikiran. Sangat tabu untuk terburu-buru. Yang harus kita lakukan adalah menaklukkan kera dan mengikat kudanya. Hanya dengan cara ini kita bisa merasa nyaman. Adapun monyet kecil,
dia memiliki takdir pertemuan dengan saya. Menurut pendapat saya, cukup untuk menamainya, Xin Yuan. Hati dan pikiran mencerminkan sifat kuda. Hati didasarkan pada Taoisme dan kebijaksanaan. Monyet kecil adalah kera alami, dan sifatnya sangat agresif dan agresif. Jika seseorang dapat menenangkan pikirannya, akar kebijaksanaan akan lahir. Inilah yang disebut aturan kebijaksanaan. Xin Yuan bukan hanya homonim untuk kera hati, tetapi juga mengacu pada nasib dengan Suyi. Nama Dao ini juga dipercayakan dengan harapan Suyi. Dia berunding lama sebelum akhirnya menyelesaikannya. Xin Yuan, nama ini luar biasa. Kappa bertepuk tangan dan memuji, Tuan, mengapa Anda tidak memberi saya nama Dao juga? Suyi mengabaikannya secara langsung, dan berkata, mulai sekarang, saya berencana untuk berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu, dan Anda akan duduk di sini dan membantu saya menjaga Pulau Qixia. Jika ada musuh asing yang datang, yang terbaik adalah atasi sendiri, dan jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, datang lagi, temui aku. Dengan mengatakan itu, Suyi bangkit dan berjalan menuju puncak gunung tempat pohon osmanthus di istana Tot berakar. Matahari terbenam telah memudar, matahari terbenam telah berubah menjadi senja, dan malam akan datang. Yang mulia, Anda dapat yakin bahwa Anda dapat berkultivasi. Kappa berjanji dengan lantang. Mulai hari ini, Suyi mundur di Pulau Qixia. Jangan tanya urusan dunia. Pada awalnya, suasana di Laut Tanpa Batas masih sangat tegang. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang khawatir, jangan sampai Suyi datang ke pintu. Namun lambat laun, saat Suyi menghilang dari dunia di Pulau Qixia, kekuatan utama di Laut Tanpa Batas merasa lebih nyaman. Hanya saja tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa kekuatannya, mereka tidak lagi berani mendekati Pulau Qixia. Di sini, tampaknya telah menjadi tempat terlarang di dunia latihan Laut Tanpa Batas. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2374. Cahaya bulan bersirkulasi, dan Dao Guang padat. Aura Dao besar yang seperti gelombang menyapu dan bergema di seluruh tubuh Suyi seperti gelombang yang mengamuk, menciptakan ritme yang indah dengan kinya sendiri. Ini adalah tanah surga gua yang diberkati yang berasal dari pohon osmanthus di Tot Palace. Namanya adalah Istana Katak. Berlatih di sini sangat bermanfaat untuk mengeraskan tubuh seseorang. Pada saat ini, Suyi tenggelam dalam kondisi pencerahan yang aneh. Di sekelilingnya, terkadang cahaya dan bayangan samsara muncul, dan terkadang makna mendalam dari Xuanzu diturunkan. Di tubuhnya, lautan kekacauan mendidih, dan api zaman memercikkan hujan api yang kacau, yang disimpulkan sebagai asal mula jalan dewa keberuntungan, mengambang dan tenggelam dalam api zaman seperti pedang. Dan di altar laut kesadaran Dao, harta jiwa, dharma, dan harta karun itu khusyuk, menarik kekuatan Dao untuk menembus di antara lautan jiwa, lautan kesadaran dan tubuh daging dan darah, bersinar tak terukur. Di alam pencerahan yang aneh dan agung ini, basis kultivasi, roh, tubuh, dan kekuatan Dao Suyi semuanya berkembang perlahan tapi pasti. Dan di dekat sosoknya, semua jenis bahan alami dan harta duniawi digunakan sebagai sumber budidaya, yang terus disempurnakan. 3 bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Kultivasi Suyi telah berhasil menembus tahap akhir alam penciptaan. Faktanya, selama tahun perjalanan di dunia, Taoismenya telah menembus tahap tengah alam penciptaan. Menerobos ke tahap selanjutnya sekarang tidak lebih dari hal yang biasa. Bagi Suyi, tidak perlu khawatir akan merusak bank. Jika dia mau, dia bisa menerobos ke alam Master Dewa dalam semalam. Tapi itu tidak perlu. Adalah tabu untuk mengembangkan kekuatan seseorang tanpa mengolah pikirannya. Dia telah berlatih dalam kehidupan ini sejauh ini, dan dia tidak pernah mengejar kecepatan untuk menembus batas. Namun demikian, terobosannya yang cepat dalam Taoisme benar-benar tak tertandingi di dunia, unik di masa lalu dan masa kini. Pada hari ini, Suyi keluar dari retret. Setelah mengobrol dengan Bu Yehou terlebih dahulu, Bu Yehou mengeluarkan daun teh Dao dan menghibur Suyi dengan ramah. Setelah itu, Suyi pergi melihat monyet kecil Xin Yuan lagi. Hubungan hati telah pulih dengan sangat baik, tubuh Tao telah dibentuk kembali, dan sebagian besar jiwa telah dipulihkan, yang membuat Suyi cukup bersyukur. Pada akhirnya, Suyi memanggil Kappa dan bertanya tentang situasi dalam 3 bulan terakhir. Tidak ada gangguan. Namun, Kappa juga menyebutkan bahwa banyak orang datang berkunjung selama 3 bulan terakhir, bahkan ada yang meninggalkan pos terkenalnya. Suyi melirik postingan terkenal itu, lalu membuangnya. Mereka yang datang berkunjung kebanyakan adalah selebritas di laut tak berujung. Ada juga sebagian kecil dari 4 benua dewa utama dari wilayah para dewa. Namun, tidak ada karakter yang layak mendapat perhatian Suyi. Dengan kata lain, sebagian besar dari orang-orang yang datang berkunjung ini bergantung pada Suyi. Suyi tidak biasa untuk ini. Namun, Suyi sedikit terkejut dan menyesal karena tidak ada musuh asing dalam 3 bulan terakhir. Di antara 8 teman dari kehidupan sebelumnya, Yan Qizhen membunuh Patriark 9 Gunung Iblis Sen Ning Mozu dan Patriark Fu Feng Sen San Kaipa Jin Yuanzi. Tapi jiwa asli Yan Qi ditangkap oleh Gu Huaxian.
Kecuali ketiga orang ini, Raja Iblis Bangau Emas dan Tianlan Sengjun telah menghilang. Tiga orang yang tersisa adalah Demon Lord of Five Desires, Demon Lord Diyun dan Demon Ancestor Baoye. Sebelumnya, Su Yi telah menanyakan tentang ketiga orang ini. Tidak lama setelah kematian Yi Daoxuan, Raja Iblis Lima keinginan membubarkan sekte yang didirikannya dan meninggalkan laut tanpa batas. Raja Iblis Diyun menyembunyikan namanya dari dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah muncul di alam para dewa beberapa kali, tetapi keberadaannya dirahasiakan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Sudah hampir 30.000 tahun sejak dia terakhir kali muncul. Situasi leluhur Iblis Baoye adalah yang paling istimewa. Dahulu kala, dia menerima pencerahan Buddha Dipan dan masuk agama Buddha. Hari ini, dia adalah salah satu dari 9 Buddha penjaga Lingshan di surga barat. Hanya dari berita ini, Su Yi hanya dapat menyimpulkan bahwa leluhur Iblis Baoye, yang berlindung di Buddha Lentera di Lingshan surga barat, kemungkinan besar mengkhianati Yi Daoxuan. Adapun Demon Lord of Five Desires dan Demon Lord Diyun, sulit dikatakan. Awalnya, Su Yi berpikir bahwa jika dia membuat keributan besar di laut tanpa batas, itu pasti akan menarik perhatian teman-teman dari kehidupan sebelumnya, mungkin 1 atau 2 akan muncul. Sayang sekali dia telah menetap di Pulau Kixia selama 3 bulan, dan ini tidak terjadi. Tuanku, hanya tersisa 20 tahun lagi sampai zaman mitologi kelam. Menurut pendapatku, sebelum itu, tidak ada benda lama yang berani keluar dan menimbulkan masalah. Kappa mengingatkan, Su Yi setuju dengan pernyataan ini. Namun, tidak mungkin baginya untuk tetap tidak aktif selama lebih dari 20 tahun. Salah satunya adalah banyak hal yang belum dilakukan. Yang kedua adalah dia tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan alam Master Dewa sebelum mitos kelam datang hanya dengan mundur dan berkultivasi. Pada awal Sungai Panjang di zaman itu, Hebo pernah berkata bahwa hanya dengan melangkah ke alam para dewa seseorang dapat memperoleh pijakan di zaman kegelapan mitologi. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali, dunia God's Domain akan menjadi sangat gelap dan menakutkan pada saat itu. Dan Su Yi tidak akan pernah melupakan bahwa kehidupan ketiganya, Xiao Jian, tidak akan pernah melupakannya. Mundur untuk jangka waktu tertentu, dan ketika basis kultivasi telah mencapai tingkat kesempurnaan agung, saya akan keluar dan mengalaminya. Su Yi diam-diam berpikir. Dong Seng Sensu, kota kuno Songlu. Ini adalah kota kecil yang sangat tidak mencolok dengan energi spiritual yang tipis. Sebagian besar orang yang tinggal di kota adalah kultivator biasa yang berada di dasar dunia kultivasi. Bahkan ada beberapa orang biasa. 30 mil di luar kota kuno Songlu, terdapat gunung bambu dengan hutan bambu seperti laut. Pada saat-saat biasa, orang sering datang ke Zushan untuk memotong bambu hijau dan memetik rebung. Tapi gunung bambu yang biasa dan tidak mencolok seperti itu baru-baru ini diselimuti lapisan kabut hitam misterius. Tidak peduli siapa itu, selama dia mendekat, dia akan musnah dalam sekejap. Kejadian aneh dan menakutkan ini juga menyebabkan keributan di kota kuno Songlu, dan orang-orang membicarakannya, dan ekspresi mereka berubah. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di dalam gunung bambu yang diselimuti kabut hitam, ada dunia rahasia. Di dunia ini, terdapat gunung-gunung yang indah dan air jernih, dan pegunungan terbentang, suasana jalan raya yang kaya berubah menjadi langit yang penuh dengan awan keberuntungan, diselimuti langit sepanjang tahun. Di tengah dunia rahasia, ada gubuk jerami. Di salah satu sisi gubuk jerami, berdiri sebuah tablet batu dengan tulisan, Wen Xin Jian Hu, tertulis di atasnya. Saat ini, Lu Qingmei sedang berdiri di luar pondok. Sosok rampingnya dipenuhi dengan api perak yang mempesona, yang telah berevolusi menjadi hukum abadi dan mengaum. Di tangannya, dia memegang sepotong batu giok hitam. Seluruh tubuh Taoisme Lu Qingmei dituangkan ke dalam batu giok hitam ini, yang membuatnya berdengung dan bergetar, membuat suara dentang-dentang dan dentang pedang, yang bergema di seluruh dunia rahasia. Ini bukan hanya batu asah, tapi juga sumber kendali dunia rahasia ini. Kakak senior, tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu menjebakku di sini, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku, apalagi menyelamatkan keponakan besar di sampingku ini. Di dalam gubuk, ada suara mengejek. Lu Qingmei mengerutkan bibirnya, menahan kecemasan dan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saudaraku, aku sudah mengatakan, jika kamu ingin bertahan hidup, biarkan Cener pergi, aku berjanji kamu akan pergi dengan selamat. Tangan giok putihnya yang ramping telah memegang giok hitam dengan kuat. Namun, wajah gioknya yang jernih dan cantik menjadi sangat pucat, hampir transparan. 3 bulan lalu, Lu Qingmei datang ke dunia rahasia Zushan ini, tapi sudah terlambat selangkah, Yi Chen telah ditangkap hidup-hidup oleh saudara junior Yusun. Untungnya, ketika Yusun hendak pergi, Lu Qingmei berhasil menghalanginya, dan menggunakan kekuatan dunia rahasia Zushan untuk menjebak Yusun di gubuk jerami itu. Tetapi karena mengkhawatirkan nyawa Yi Chen, Lu Qingmei tidak pernah berani mengambil tindakan yang kejam. Pada saat yang sama, untuk mencegah adik laki-lakinya Yusun melarikan diri, dia hanya bisa terus mendesak kekuatan dunia rahasia untuk mengepung gubuk jerami dengan kuat. Sampai sekarang,
Konfrontasi ini telah berlangsung selama 3 bulan. Selama 3 bulan terakhir, Lu Qingmei tidak hanya menderita di hatinya, karena dia harus menggunakan Taoisme untuk mengaktifkan batu giok hitam untuk mempertahankan kekuatan dunia rahasia. Sampai sekarang, seluruh tubuhnya telah habis, dan dia berada di ujung kekuatannya. Kakak senior, aku khawatir kamu tidak akan bertahan lama. Suara Yusun terdengar lagi di pondok jerami, jika kamu terus seperti ini, kamu masih akan kalah pada akhirnya. Jika demikian, mengapa kamu tidak menyerah lebih awal dan menundukkan kepala kepadaku? Lu Qingmei berkata dengan dingin, ketika aku benar-benar tidak dapat bertahan, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan menahanmu. Hahaha, kakak senior, jika kamu berani melakukan ini, aku akan menyeret keponakan besar ini bersamaku. Yusun tertawa keras, kau tidak tahu betapa sengsaranya dia sekarang, dia lumpuh di kakiku seperti anjing mati, tubuhnya berlubang, bahkan jiwanya menderita sakit seperti 10.000 semut memakan jantungnya, seluruh tubuhnya terus kejang-kejang, seperti menderita epilepsi. Itu sangat menarik. Lu Qingmei sangat marah. Giginya akan hancur. Dia yakin Yusun tidak akan berbohong, tetapi benar-benar melakukannya, dengan sengaja mempermalukan dan menyiksa Yi Chen, untuk merangsang dirinya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa kemauannya menakutkan, yang mengejutkan saya. Dia masih mengertakkan gigi dan bertahan sampai sekarang, tanpa memohon belas kasihan, berteriak, atau mencari kehidupan. Yusun menghela nafas, penampilannya yang keras kepala dan kejam benar-benar mirip dengan ayahnya. Wajah cantik Lu Qingmei pucat, dan alisnya penuh dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Tapi dia harus tetap tenang, dan dia tidak boleh menunjukkan jejak frustrasi. Jika tidak, saya akan terlihat oleh adik laki-laki saya yang kejam dan kejam. Namun, semakin tegas dia, semakin aku akan menyiksanya. Aku harus menghancurkan dan melenyapkan setiap inci kesombongannya. Aku ingin dia hancur dan menjadi anak anjing yang takut padaku dan takut padaku. Kibaskan ekormu. Yusun berkata dengan nada santai, kakak senior, tidak heran aku terpaksa melakukan ini olehmu. Lu Qingmei tidak bisa melihat penampilan Yi Chen, tapi dia sudah bisa membayangkan betapa sengsara dan menyakitkannya Yi Chen saat ini. Pada saat ini, hatinya akan hancur, dan 2 garis air mata mengalir di wajahnya yang pucat dan transparan. Di dunia ini, dia tidak peduli tentang apapun. Tapi Yi Chen adalah satu-satunya yang tidak bisa tidak dikhawatirkannya. Ini adalah darah dagingnya sendiri, dan juga sisik terbaliknya. Hahaha, kakak senior, kamu benar-benar menangis. Sepertinya bajingan kecil ini benar-benar kelemahanmu. Yusun tertawa keras, dengan rasa sombong. Lu Qingmei terdiam. Dia berusaha mengendalikan amarah dan kebencian di hatinya yang akan meledak. Pada saat ini, suara lemah dan serak terdengar dari pondok sebentar-sebentar. Ibu, karena kamu adalah ibu kandung anak ini, kenapa kamu hanya mengakui anak ini sebagai anak angkat? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2375. Itu suara Yi Chen. Hati Lu Qingmei bergetar, dan wajahnya yang pucat dan cantik menjadi rumit. Jika tidak dipaksakan, ibu mana yang akan menyangkal darah dagingnya sendiri? Kakak senior, dia masih tidak tahu bahwa kamu adalah ibu kandungnya. Yusun terkejut, jika kamu mengatakan itu, keponakan tertuaku juga tidak tahu siapa ayahnya. Yusun berkata dengan heran. Hati Lu Qingmei menegang, dan dia diam-diam menghela nafas. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Benar saja, Yusun tersenyum dan berkata, keponakan, izinkan saya memberitahu Anda jawabannya. Ibu kandungmu adalah kakak perempuanku. Alasan dia berbohong kepadamu di masa lalu adalah karena dia khawatir akan menyakitimu. Dulu, aku adalah adik laki-laki ibumu, tapi aku juga tidak tahu bahwa kamu akan menjadi darah dagingnya sendiri. Yusun menghela nafas, jika aku tahu tentang ini, hehe, kamu bajingan kecil pasti sudah lama menderita. Ekspresi Lu Qingmei berkedip. Gerbang pondok jerami ditutup, dan situasi Yi Chen tidak dapat dilihat, tetapi Lu Qingmei secara kasar dapat menebak bahwa Yi Chen pasti sangat sedih sekarang. Lagi pula, aku tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padanya. Ibu, apa yang dia katakan itu benar. Suara Yi Chen serak dan lemah. Bagus. Lu Qingmei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Chener, kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini sekarang, aku akan memberitahumu jawabannya setelah aku menyelamatkanmu. Huff, kakak senior, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba menyelamatkan bajingan kecil ini. Yusun berkata, kamu harus jelas, aku mengikuti perintah guru untuk menangkap binatang kecil ini, dan kamu menghalanginya dengan segala cara yang mungkin, yang sama saja dengan menghadapi guru. Jejak kebencian muncul di wajah cantik pucat Lu Qingmei, jangan bicara tentang guru, bahkan jika Raja Langit Lao Su datang, dia tidak bisa menghentikanku. Yusun mencibir, menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Pengkhianatan besar. Jika Tuan tahu ini, kamu benar-benar akan tamat, kakak perempuan. Tidak mungkin. Mata Lu Qingmei dingin dan penuh dengan kebencian, aku mengenal guru lebih baik darimu. Bahkan jika dia mengetahui semua ini,
dia tidak akan membunuhku, tetapi akan terus menggunakanku dan membiarkanku melakukan sesuatu untuknya. Yusun terdiam sesaat, dan berkata, haha, pada saat itu, kamu hanyalah pion atas belas kasihan tuannya, hidup dan mati tidak disengaja, takdir seperti itu, bukankah itu cukup menyedihkan? Suara itu penuh sarkasme. Lu Qingmei mengabaikannya. Tidak ada yang tahu bahwa dalam hidupnya, orang yang paling dia takuti adalah Shizun. Tapi orang yang paling ingin membunuh juga Shizun. Adapun Yusun, itu hanya seekor anjing di sebelah tuannya, hal semacam ini tidak cukup memenuhi syarat untuk membuatnya takut. Di dalam pondok, lampu itu seperti kacang. Yusun memegang segel dao persegi berwarna darah di satu tangan, dan membuat formula dengan tangan lainnya. Di sekelilingnya, hukum keabadian berevolusi menjadi kelopak bunga yang menari. Lu Qingmei menggunakan kekuatan dunia rahasia untuk sepenuhnya menekan dan menyegel tempat ini, sehingga Yusun juga tertindas dan harus melawan. Namun, gubuk jerami ini memiliki aura magisnya sendiri, yang dapat menahan penindasan kekuatan dunia rahasia, dan juga membantu Yusun menetralkan sebagian besar ancaman secara virtual. Oleh karena itu, selama konfrontasi 3 bulan, Yusun berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Lu Qingmei. Bajingan kecil, kenapa kamu tidak bicara? Yusun menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke tanah. Di bawah kakinya, ada sesosok berdarah, seluruh tubuhnya rusak, penuh retakan yang mengejutkan, dan darah masih mengalir membasahi tanah. Orang ini adalah Yi Chen. Rambut panjangnya acak-acakan, tertutup debu berdarah, kaki Yusun terinjak-injak di wajahnya yang lembut, tidak bisa melawan, pipinya terdistorsi karena ini. Dan di dalam jiwa, ada kekuatan tirani seperti pisau yang mengamuk, menyebabkan jiwanya menderita sakit seperti 10.000 semut melahap jantungnya. Penyiksaan tidak manusiawi semacam itu sudah cukup untuk menghancurkan siapapun. Namun, Yi Chen tidak pernah memohon belas kasihan, tidak pernah berteriak kesakitan, dan tidak pernah membiarkan dirinya menunjukkan kelemahan apapun. Itu semacam ketenangan yang ekstrim, sekokoh batu. Penampilan ini membuat Yusun merasa sangat tidak nyaman. Kasihan sekali, tahukah kamu mengapa ibumu tidak pernah bercerita tentang pengalaman hidupmu? Yusun terlihat lucu, aku akan memberitahumu, karena ibumu membunuh ayahmu dengan tangannya sendiri. Beraninya dia mengatakan yang sebenarnya. Diam. Di luar pondok, suara marah dan cemas Lu Qingmei terdengar, Cener, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku berbicara omong kosong. Yusun mencibir, di domain dewa ini, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah kakak perempuan yang membunuh Yi Daoxuan, pemilik Pulau Qixia. Ledakan. Yi Chen yang menginjak tanah merasa seperti tersambar petir. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benakku. Ayahku, adalah Yi Daoxuan. Bagaimana ini mungkin? Selama 3 bulan ini, Yi Chen disiksa dan dihina berkali-kali, dan tubuh, jiwa, dan Dao Xin semuanya menderita sakit dan penderitaan yang jauh melampaui imajinasi orang biasa. Tapi meski begitu, dia tidak pernah kalah. Tapi sekarang, ketika dia mengetahui bahwa Yi Daoxuan adalah ayah kandungnya, hati Yi Chen benar-benar kacau. Hahaha, kamu baru tahu sekarang. Yusun tertawa keras, bodoh. Pernahkah kamu mendengar bahwa ibumu dan Yi Daoxuan menjadi pasangan Tao? Apakah kamu tidak tahu mengapa ibumu mengubah namamu menjadi Yi Chen? Kepala Yi Chen berdengung, wajahnya penuh ketidakpercayaan, hampir secara naluriah, dia berkata dengan suara serak, Ibu, apakah ini benar? Di luar pondok jerami, wajah cantik Lu Qingmei pucat, dan dia menghela nafas setelah beberapa saat, berkata, Nak, ayahmu dan aku adalah musuh hidup dan mati. Aku tidak memberitahumu ini sebelumnya karena aku tidak ingin kamu terlibat dalam keluhan antara aku dan ayahmu. Saat dia mengatakan itu, rasa sakit dan ketidakberdayaan yang tidak dapat disembunyikan muncul di alis matanya. Awalnya, saya berencana untuk membiarkan ayahmu memberitahu Anda semua ini jika ada kesempatan di masa depan, tapi... Sebelum dia selesai berbicara, Lu Qingmei menghela nafas lagi. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengalami penderitaan dan rasa sakit seperti hari ini. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membunuh Yusun terlepas dari segalanya. Tapi dia tidak bisa. Demi darah dan dagingnya sendiri, dia hanya bisa menanggungnya. Ternyata, itu benar. Yi Chen tertegun dan kehilangan akal sehatnya. Awalnya, dia merasa sulit untuk percaya bahwa Lu Qingmei adalah ibu kandungnya. Sekarang dia bahkan mengatakan bahwa Yi Daoxuan adalah ayah kandungnya. Bagaimana dia bisa menerimanya untuk sementara waktu? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kalian semua tahu, tapi aku tidak tahu apa-apa? Mengapa? Ukuran Yi Chen dalam kekacauan. Yusun memiliki pandangan panorama dari semua ini, dan diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Selama hati tahu Yi Chen runtuh, dia pasti akan dihapuskan sepenuhnya, dan dia diizinkan untuk bermain-main dengan dirinya sendiri. Sekarang, kamu harus percaya bahwa kamu adalah orang malang yang malang. Yusun tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, maka Su Yi adalah reinkarnasi ayahmu, selir tua ibumu. Di luar gubuk jerami, wajah Lu Qingmei penuh dengan niat membunuh, tapi air mata tak terbendung mengalir di wajahnya.
Dia bisa membayangkan suasana hati Yi Chen yang hampir runtuh ketika dia mengetahui kebenarannya. Di dalam pondok jerami, seluruh tubuh Yi Chen gemetar, matanya kosong. Emosinya di luar kendali, dan hati daunnya diambang kehancuran. Dalam pikirannya, entah kenapa, dia ingat satu hal. Awalnya, dia dan ibunya pergi ke King Wu Senting untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar antara murid dari kedua sekte tersebut. Pada saat itulah dia bertarung melawan Su Yi yang berpura-pura menjadi Xiao Jian. Dia masih ingat saat itu, dia masih memikirkan kekalahannya di tangan Su Yi. Saat itu, dia bahkan bersumpah secara diam-diam bahwa suatu hari dia akan membalas rasa malunya. Tapi sekarang, dia menyadari betapa konyolnya dia. Su Yi itu adalah ayahnya. Absurditas dunia tidak seperti ini. Bajingan kecil, sekarang kamu harus mengerti mengapa ibumu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, kan? Mata Yusun menggoda, orang tuamu adalah musuh bebuyutan, dan kamu ditakdirkan untuk menjadi tragedi sejak kamu dilahirkan. Pikirkan, jika ayahmu membunuh ibumu dengan tangannya sendiri di masa depan, bagaimana kamu akan menghadapi dirimu sendiri? Jika ibumu membunuh ayahmu, bagaimana perasaanmu? Setiap kata seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam hati Yi Chen. Tentu saja, kamu juga ditakdirkan untuk sengsara. Yusun berkata sambil tersenyum, kamu adalah putra Yi Daoxuan, kamu ditakdirkan untuk menderita darinya. Misalnya, pertemuanmu kali ini berhubungan dengan ayahmu. Tentu saja, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, Anda akan mengerti bahwa jika Anda memberitahu dunia bahwa Anda adalah putra Yi Daoxuan. Hehe, saya tidak tahu berapa banyak pembunuhan yang akan terjadi. Nasib seperti itu sudah ditakdirkan sejak kamu dilahirkan, betapa menyedihkan. Ekspresi Yi Chen kusam dan suram. Semua ini membuat Yusun tidak bisa menahan tawa, dan akhirnya benar-benar memukul bajingan kecil ini. Dengan cara ini, dia dapat menggunakan metode rahasia untuk menanam iblis di hati Yi Chen Dao, membuatnya menjadi anjing yang siap membantunya selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini saja, kelopak mata Yusun berkedut hebat, merasakan ada sesuatu yang salah, mengapa Lu Qingmei tidak merespon sama sekali setelah sekian lama. Kakak senior, Yusun berbicara, tapi sebelum dia bisa mengujinya, perubahan mendadak terjadi. Ledakan, pintu pondok jerami yang tertutup hancur dan terkoyak. Serbuk gergaji beterbangan, dan sesosok tubuh berteleportasi. Murid Yusun berkontraksi, dan dia dengan kasar meledakkan segel dao berdarah di tangannya. Ledakan, sosok itu hancur dan berubah menjadi cahaya dan hujan yang memenuhi langit. Melihat pemandangan ini, wajah Yusun berubah total, dan dia diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik. Dia tiba-tiba meledak dengan lidah yang menggelegar, potong. 4 pedang dao berdarah meraung dari 4 penjuru pondok. Ini adalah satu set formasi pedang. Semangat pembunuh Yusun mengejutkan dunia, dan itu juga alasan mengapa Yusun berani menghadapi kakak perempuannya Lu Qingmei. Tapi bagaimanapun juga, itu sudah terlambat satu langkah. Ketika kelompok formasi pedang itu menunjukkan kekuatan mereka, sosok Lu Qingmei sudah bergegas masuk, dan langsung menuju Yusun. Pada saat ini, Lu Qingmei dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang luar biasa, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh yang tebal dan menakutkan. Saat bergerak, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menggunakan kartu hall-nya. Ledakan, sosok Yusun terbang terbalik, batuk darah dari bibirnya, sebagian besar dadanya roboh, hampir meledak. Tetapi pada saat yang sama, keempat pedang dao meraung ke arah Lu Qingmei. Engah-engah, pedang dao menembak secara vertikal dan horizontal. Tanda pedang berdarah muncul di tubuh Lu Qingmei, dan dia berlumuran darah dalam sekejap dan menderita luka berat. Tapi dia tidak mundur, sebaliknya, dia berdiri di depan Yi Chen yang lumpuh di tanah, dengan tekad gila di sudut alis dan matanya. Ketika seorang ibu melindungi putranya terlepas dari nyawanya, apa yang disebut hidup dan mati telah lama dilupakan. Begitu pula dengan Lu Qingmei. Tidak peduli seberapa tinggi dia, tidak peduli seberapa berpengalamannya dia, tidak peduli seberapa kejamnya dia. Tapi di depan Yi Chen, dia hanya memiliki satu peran. Ibu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2376. Yi Chen pingsan di tanah. Di bidang penglihatannya, ibunya seperti gunung, menghalangi di depannya, mengguncang keempat pedang dao berdarah yang menyilaukan itu. Ada banyak luka yang mengejutkan di tubuh ibu. Tapi dia tidak mundur 1 inci pun. Di tubuh ibunya, ada darah berceceran di wajahnya, dengan nafas yang panas, yang juga membuat jantungnya serasa ditusuk pisau. Ibu, Yi Chen hampir berteriak dengan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya, sembunyikan, sembunyikan cepat. Lu Qingmei berlumuran darah, dan lukanya semakin parah. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia menunjukkan senyum lega. Cener, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Nada suara Lu Qingmei tegas. Di antara telapak tangannya, batu giok hitam bergetar, dan suara pedang kiang-kiang terdengar tanpa henti. Dia menggunakan semua kekuatan dunia rahasia ini untuk melawan 4 pedang berdarah dao dengan seluruh kekuatannya. Kakak senior, kenapa repot-repot? Yusun menghela nafas,
Formasi pedang Ying Huo, ini adalah senjata tiada taraf yang dianugerahkan oleh guru, dan mengandung sumber kekuatan asli guru, kamu tidak dapat menahannya. Pondok jerami sudah runtuh dan terkoyak. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan mengguncang 10 arah, menyebabkan seluruh dunia rahasia bergetar hebat. Keempat pedang dao berwarna darah itu memicu cahaya pedang yang tebal dan berdarah, dengan kekuatan tak terbatas, membunuh Lu Qingmei dengan banyak luka, dan jelas bahwa dia hampir tidak dapat bertahan. Tapi Lu Qingmei tampaknya telah menyerahkan segalanya dan tidak peduli sama sekali. Dia berbisik, "Chen Er, apakah kamu tahu di mana ini?" Ekspresi Yi Chen cemas, "Itu sudah pada saat yang kritis, bagaimana ibu bisa memiliki waktu luang untuk membicarakan hal-hal ini?" Tanpa menunggu Yi Chen menjawab, Lu Qingmei berkata dengan lembut, "Tempat ini disebut alam rahasia Zushan. Itu dibuka oleh ayahmu sendiri saat itu. Hanya dia dan aku yang mengetahuinya. Disinilah aku mengandungmu saat itu." Serangkaian pedang berdarah menebas tubuh Lu Qingmei, dan darah berceceran. Tapi ada sedikit kelembutan di alisnya, namun, saat itu aku tidak benar-benar memutuskan apakah akan melahirkanmu, jadi aku menggunakan metode rahasia untuk menyegel semuanya, bahkan ayahmu tidak mengetahuinya, aku merahasiakannya darimu. Dia melakukannya. Ledakan. Situasi semakin intensif. Formasi pedang Ying Huo mengamuk di seluruh dunia, menebas terus-menerus, dan tubuh Lu Qingmei berada di ambang kehancuran, yang sangat menyedihkan. Tapi dia sepertinya tidak tahu apa itu rasa sakit, dia hanya tenggelam dalam kenangan masa lalu, dan bergumam, "Sampai ayahmu meninggal tahun itu, kupikir aku akan sangat bahagia. Tapi siapa yang pernah ingin mempermainkan orang lain? Sejak itu, saya memiliki iblis, dan hati saya penuh dengan penyesalan, rasa sakit, rasa bersalah, dan keraguan yang tersisa. Waktu tidak bisa mencairkan segalanya. Akulah yang membunuh ayahmu dengan tanganku sendiri saat itu, yang membuatku menderita hukuman yang begitu kejam dan merasakan buah pahit sehingga aku lebih baik mati." Alis Lu Qingmei penuh dengan kesedihan dan kepahitan. "Ibu, jangan bicarakan itu, sembunyikan saja." Cantus Yi Chen akan pecah, dan matanya merah. "Bersembunyi. Kalian berdua ibu dan anak akan ditindas hari ini." Di kejauhan, wajah tampan Yusun berubah ganas. "Nak, bisakah kamu bangun?" Lu Qingmei bertanya tiba-tiba. Yi Chen berkata, "Iya." Lu Qingmei berkata, "Oke, apakah kamu sudah melihat tablet batu itu? Letakkan tanganmu di atasnya." Di depan gubuk jerami yang telah lama dihancurkan, berdiri sebuah lempengan batu dengan tulisan, "Wen Xin Jian Hu," tertulis di atasnya. Yi Chen mengertakkan gigi tiba-tiba, berdiri perlahan dengan susah payah, sosoknya tersandung, dan berjalan menuju loh batu. Di kejauhan, Yusun mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang salah, dan mendesak formasi pedang Ying Huo dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh Yi Chen. Tapi semuanya ditentang oleh Lu Qingmei dengan paksa. Mendengus, Yusun tiba-tiba mengertakkan gigi, bergerak ke langit, dan secara pribadi membunuh Yi Chen. Pada saat ini, Lu Qingmei tiba-tiba tertawa, "Adik laki-laki, kamu telah dibodohi." Ledakan. Dia menjentikkan lengan bajunya dengan keras, dan rantai merah menyala terbang melintasi langit. Dunia ini seperti terbakar, dan berbagai cara seperti memurnikan. Kekuatan destruktif yang menghancurkan dunia menyebar. Api yang murni. Ekspresi Yusun tiba-tiba berubah, dia berbalik dan kabur. Tapi itu sudah terlambat satu langkah. Rantai ketertiban ilahi yang menyala itu terlalu mendominasi, dan langsung mengenai Yusun. Tubuhnya terbakar seketika, dan daging serta darahnya melayang seperti debu yang terkelupas sedikit demi sedikit. Tidak, Yusun ketakutan dan meraung melengking. Ledakan. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi abu, tetapi jiwanya lolos pada saat kritis dan selamat. "Yah, kamu wanita beracun. Ternyata selama ini kamu menyembunyikan punggungmu." Yusun meraung dengan marah. Melihat Lu Qingmei dibunuh dengan sangat mengerikan sebelumnya, siapa yang akan membayangkan bahwa dia menahan diri dan tidak menggunakan kartu truf aslinya. "Adik laki-laki, ini adalah satu-satunya cara aku bisa berurusan denganmu, bajingan keji dan tercela." Lu Qingmei melambaikan jubah lengannya. Ledakan. Formasi pedang Ying Huo meraung keras dan hancur. "Dan sekarang, tubuhmu hancur, dan kamu bukan lagi lawanku." Mata Lu Qingmei dingin, dan dengan kebencian yang luar biasa, dia melangkah maju dan membunuh Yusun. Tubuhnya yang ramping dan halus rusak parah, dia masih berdarah, rambutnya acak-acakan, dan pipinya pucat dan transparan. Tapi saat ini, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Semua ini membuat Yusun ketakutan dan membuatnya marah. "Bagus, Jalang. Tunggu saja, Tuan tidak akan pernah membiarkanmu." Dia berbalik dan melarikan diri. Dan bajingan itu, dia pasti akan mati juga. Dia menggeram, penuh kebencian. Lu Qingmei melambaikan tangannya. Kekuatan dunia rahasia Zushan melonjak, terus menekan Yusun. Hanya dalam beberapa kedipan, jiwa Yusun terluka dan dia sangat malu. "Kamu tunggu aku." Di tengah raungan amarah, cahaya keemasan yang menyilaukan dan abadi tiba-tiba meledak dari jiwa Yusun,
yang sebenarnya adalah kekuatan yang menerobos aturan dunia rahasia Zushan, memungkinkan dia mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Melarikan diri dari luar angkasa dan hancurkan jimat batas. Tuan, kamu benar-benar eksentrik, dan kamu benar-benar memberikan benda penyelamat hidup semacam ini kepada adik laki-laki. Sedikit kebencian muncul di antara alis Lu Qingmei. Dia tidak mengejar lagi, karena sudah tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Bangkit, dia mendesak sepotong giok hitam, dan retakan di dunia rahasia Zushan segera diperbaiki. Pada titik ini, tidak peduli siapa itu, jangan pernah berpikir untuk memasuki dunia ini lagi. Lu Qingmei benar-benar santai, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, aura di tubuhnya sangat lemah hingga dia sekarat. Cederanya terlalu parah. 3 bulan konfrontasi kekuatan penuh, ditambah dengan kerusakan parah yang disebabkan oleh formasi pedang Yinghuo, membuatnya hampir lumpuh saat ini. Namun, berhasil menyelamatkan Yi Chen memberi Lu Qingmei kegembiraan yang besar bahkan jika dia meninggal sekarang, dia tidak akan menyesal. Ibu, di kejauhan, Yi Chen berjalan dengan susah payah, tubuhnya bergetar setiap kali melangkah. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah. Namun meski begitu, dia masih menggertakkan giginya dengan erat, mengatupkan jarinya di tanah, dan perlahan merangkak menuju Lu Qingmei. Wajah tampan berlumuran darah itu penuh dengan kekhawatiran. Melihat pemandangan ini, Lu Qingmei merasa sangat tertekan, dan berkata, "Chener, jangan sia-siakan usahamu. Telan obat mujarab ini dulu." Dengan jari gemetar, dia mengeluarkan pil yang sudah disiapkan, menjentikannya, dan mendarat di depan Yi Chen. Yi Chen tidak menelannya, dan berkata, "Ibu, kamu yang paling terluka, mengapa kamu memberiku obat mujarab?" Saat dia berbicara, dia mencoba yang terbaik untuk melempar ramuan itu, tetapi karena kekuatannya terlalu lemah, ramuan itu jatuh ke tanah hanya di tengah jalan. Yi Chen langsung kesal dan menggertakkan giginya dengan marah. Lu Qingmei terhibur sekaligus tersentuh oleh tatapan itu, dan berkata dengan lembut, "Aku punya cara sendiri untuk menyembuhkan lukaku, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." Saat dia berbicara, dia terbatuk hebat, dan tubuhnya tampak hancur berantakan. Tapi dia memaksa dirinya untuk berdiri, mengambil ramuan itu, dan memasukkannya ke mulut Yi Chen tanpa penjelasan apapun. Kemudian, dia merosot ke tanah, menatap Yi Chen yang dalam keadaan sengsara, dan kemudian menatap dirinya sendiri dengan luka di sekujur tubuhnya, dan tidak bisa menahan tawa, "Aku tidak menyangka kamu dan ibuku dan putranya akan direduksi menjadi titik seperti itu." Yi Chen mengerutkan kening, dia tidak mengerti mengapa ibunya masih bisa tertawa ketika hidupnya dalam bahaya. Namun, dia bisa merasakan bahwa setelah menelan ramuan itu, lukanya diperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan. "Selanjutnya saya akan mengatakan, Anda mendengarkan." Mengambil napas dalam-dalam, Lu Qingmei berkata dengan serius, "Ketika lukanya sembuh, segera tinggalkan alam rahasia Zushan dan pergi ke kamar dagang kilin. Aku sudah menghubungi orang-orang dari kamar dagang kilin. Ketika kamu sampai di sana, seseorang akan membawamu ke laut tanpa batas." Laut tanpa batas. Yi Chen mengerutkan kening, sangat bingung. Alasannya adalah dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berkultivasi di tempat rahasia Zushan, tinggal di tempat yang sederhana, dan paling banyak dia hanya pergi ke kota kuno Songlu untuk berjalan-jalan, dan dia tidak jelas tentang apa terjadi di luar. Namun, Yi Chen akhirnya menahan diri untuk tidak bertanya. Lu Qingmei berkata dengan lembut, "Ketika kamu tiba di laut tanpa batas, pergilah ke Pulau Qixia, tempat ayahmu berada." Mendengar ini, kepala Yi Chen berdebar, dia akhirnya mengerti, dan mau tidak mau berkata, "Ibu, aku ingin tetap di sisimu, bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama." Apa ayah? Dia dibesarkan oleh ibunya dan tidak memiliki ayah sama sekali, dan sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa Yi Daoxuan adalah ayahnya. "Kamu harus pergi." Ekspresi Lu Qingmei menjadi serius, "Identitasmu telah diketahui, dan di dunia ini, hanya ayahmu yang bisa memberimu perlindungan, mengerti?" Yi Chen mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Mengetahui seorang putra seperti seorang ibu, Lu Qingmei dapat melihat sekilas bahwa Yi Chen menolak di dalam hatinya, dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Su Yi adalah ayahnya. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan berkata, "Aku bekerja sangat keras kali ini untuk akhirnya menyelamatkanmu. Jika kamu tidak patuh, bukankah semua harga yang aku bayar hari ini akan sia-sia?" "Ibu." Saat Yi Chen hendak mengatakan sesuatu, Lu Qingmei berkata dengan getir, "Chener, aku mohon, oke." Hati Yi Chen bergetar, dia terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengangguk, "Ibu, bagaimana denganmu?" "Aku tidak bisa pergi." Lu Qingmei berkata dengan santai, "Setelah adik laki-lakiku pergi, tuannya pasti akan terkejut. Aku harus tinggal dan mati untukmu." Yi Chen merasa gugup, bukankah ini lebih berbahaya?" "Jangan khawatir, tuan tidak akan membunuhku dengan mudah." Lu Qingmei berkata dengan lembut, "Kamu harus ingat, setelah melihat ayahmu, jangan memintanya untuk menyelamatkanku." Ekspresi Yi Chen berubah untuk sementara waktu, tapi dia tidak bersuara.
Dia tidak akan menyelamatkanku. Jika kamu pergi untuk bertanya padanya, kamu pasti akan meminta masalah. Lu Qingmei tersenyum mencela diri sendiri. Lagi pula, akulah yang menyakitinya saat itu. Kebencian seperti ini, tidak mungkin diselesaikan. Saat dia mengatakan itu, matanya menjadi tegas dan tenang. Sekarang aku mengirimmu kembali padanya, itu bisa dianggap sebagai kompensasi kecilku. Yi Chen ragu untuk berbicara, dan akhirnya hanya menghela nafas. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2377. Lu Qingmei menatap Yi Chen dengan lembut. Lihatlah dengan sangat hati-hati. Seperti aku takut aku tidak akan melihatmu lagi. Namun, wajah Yi Chen berlumuran darah dan debu, dan bahkan tubuhnya dipenuhi luka yang mengejutkan. Melihat penampilan yang menyedihkan ini, hati Lu Qingmei terasa seperti pisau telah ditusuk, marah dan kasihan. Temperamen ayahmu telah mengalami beberapa perubahan dalam hidup ini, tetapi hati daunnya masih tidak bisa dihancurkan seperti sebelumnya. Lu Qingmei berkata dengan lembut, kamu adalah anaknya, bahkan jika kamu tidak memiliki perasaan apapun padanya sekarang, tetapi bagaimanapun juga, kamu adalah ayah dan anak yang darahnya lebih kental dari air, dan dia tidak akan menyangkalmu. Yi Chen mengerutkan bibirnya, dan berkata setelah beberapa saat, Ibu, bisakah aku tidak pergi? Daripada bertemu dengan ayah yang aneh, aku ingin lebih bersamamu, bahkan jika aku mati. Lu Qingmei merasa lega dan hangat, tetapi dia berkata dengan tegas, kamu harus pergi. Mata Yi Chen tiba-tiba menjadi gelap, dan dia tetap diam. Bukankah kamu menyukai ilmu pedang sejak kamu masih muda? Ayahmu adalah pendekar pedang nomor 1 yang tak tertandingi di dunia. Ada sedikit kebanggaan di alis Lu Qingmei, di jalan ilmu pedang, di segala zaman, tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan ayahmu, tidak ada. Jika kamu tetap di sisinya di masa depan, kamu pasti akan mewarisi mantelnya dan melangkah lebih jauh di jalan kultivasi pedang. Lu Qingmei menunjukkan kerinduan, ibu dapat memprediksi bahwa prestasi masa depan Chener di bidang ilmu pedang pasti akan mengguncang langit dan menarik perhatian dunia. Ibu, Yi Chen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Dengarkan aku. Lu Qingmei berbicara dengan lembut, di masa depan, jika sesuatu terjadi padaku, tolong ingat untuk tidak membalaskan dendamku. Seolah disambar petir, Yi Chen membuka matanya lebar-lebar, hatinya terkepal, Ibu, anakmu tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Pasti, jangan khawatir, aku akan pergi menemui ayahku, aku pasti akan memintanya untuk membantumu. Mengatakan itu, Yi Chen merasakan kepahitan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Bukankah dia bangga dan sombong di dalam hatinya? Dia memiliki harga dirinya sendiri. Sulit baginya untuk bertanya pada ayah yang tidak punya perasaan. Bahkan, dia lebih baik mati daripada melakukan ini. Dia tidak bisa hidup tanpa seorang ibu. Demi ibunya, dia lebih suka menyerahkan integritas dan martabatnya dan meminta bantuan. Sama seperti ibunya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia akan memohon kepada ayahnya dengan putus asa. Bentak. Tiba-tiba, Yi Chen menerima tamparan di wajahnya, dan wajahnya panas. Ia menatap ibunya tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia ditampar oleh ibunya, dan dia tertegun sejenak. Aku berkata, jangan memohon padanya. Mata Lu Qingmei penuh dengan ketegasan, yang paling dia pandang rendah adalah orang-orang tanpa tulang punggung. Bahkan jika Anda adalah putranya, jangan biarkan dia memandang rendah Anda. Ekspresi Yi Chen berubah. Dia bisa melihat bahwa ibunya benar-benar marah. Segera, ekspresi Lu Qingmei melembut, dan dia menghela nafas, aku tahu, jika sesuatu terjadi padaku, akan sulit bagimu untuk tidak membalaskan dendamku. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa sampai kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu harus menanggungnya sepanjang waktu, mengerti? Yi Chen menundukkan kepalanya, mengatupkan bibirnya rapat-rapat, dan tetap diam. Ketika seorang pria lahir di dunia, dia harus mengetahui kehormatan dan aib, tahu bagaimana maju dan mundur, menanggung apa yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Mata Lu Qingmei sedang kesurupan, ayahmu dikejar dan dibunuh oleh para dewa dan Buddha. Dibandingkan dengan betapa sulitnya ayahmu, apa yang telah kamu derita hari ini tidak ada artinya. Orang-orang, kamu harus hidup dengan satu nafas. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu, dan kamu tidak bisa kehilangan harga dirimu. Yi Chen mendengarkan dengan diam-diam. Dengarkan baik-baik, hanya saja hatinya diliputi rasa sedih yang tak bisa disingkirkan. Sebab, perkataan ibu itu seperti wasiat sebelum berpisah. Ketika dia meninggalkan dunia rahasia Zushan, pikiran Yi Chen kosong dan jiwanya hilang. Kata-kata ibu masih membekas di telingaku, bergema lama sekali. Kesedihan yang tak terkatakan, kepahitan, kemarahan, ketidakberdayaan, mengalahkan pikirannya seperti lautan badai yang bergelombang. Bisa final, dia dengan tegas mengendalikan emosi yang hampir lepas kendali dan berangkat sendirian. Setelah 1 hari, laut tanpa batas. Sebuah kapal harta karun berlayar menembus ombak. Apakah ini laut tanpa batas?
Yi Chen melihat pemandangan di sepanjang jalan. Saya melihat laut biru tak berbatas, dan sesekali pulau-pulau berserakan di laut. Tetapi lebih dari itu, ada berbagai bahaya. Tsunami yang mengamuk menutupi langit, celah ruang waktu yang ganas dapat menelan wilayah laut, dan di mana kabut abu-abu yang aneh menyebar, binatang laut yang tidak aktif di kedalaman laut akan berubah menjadi tulang kering. Di sini berbahaya. Belum lagi orang biasa, bahkan dewa yang melintasinya akan menghadapi ancaman yang tak terduga dan fatal. Namun, kapal harta ini sangat stabil di sepanjang jalan, mengendarai angin dan ombak, melewati berbagai daerah berbahaya dengan mudah, dan tidak pernah mengalami badai. Pria yang mengemudikan kapal harta karun itu adalah pria berpenampilan biasa dengan pakaian abu-abu, dan temperamennya juga sangat biasa-biasa saja, tidak ada yang akan memperhatikannya saat dia dilempar ke kerumunan untuk diamankan. Yi Chen tahu bahwa pihak lain adalah seorang master. Dalam perjalanan, aku memaafkan junior karena bersikap kasar, tapi aku belum menanyakan nama senior. Yi Chen berbicara, memecah kesunyian di atas kapal. Hanya butuh 1 hari untuk pergi dari alam rahasia Zushan, pergi ke kamar dagang kilin, dan kemudian menggunakan susunan teleportasi kontinental untuk melakukan perjalanan dari Dongsheng Shenzhou ke benua vulkan selatan hingga sekarang memasuki laut tanpa batas. Dari awal hingga akhir, Yi Chen tetap diam. Dan ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan pria berbaju abu-abu yang mengemudikan kapal harta karun. Li Sanjiu, pria berbaju abu-abu itu juga pendiam, menghargai kata-kata seperti emas. Li senior, berapa lama kita akan mencapai Pulau Qixia? Yi Chen bertanya. Li Sanjiu berkata, 2 hari. Yi Chen mengangguk diam-diam. Dia juga melihat bahwa Li Sanjiu adalah orang yang pendiam. Dia tidak berbicara lagi, dan sendirian dalam pikirannya. Saat memikirkan situasi ibunya Lu Qingmei, dia masih tidak bisa menyembunyikan kecemasan dan kesedihannya. Dan mengingat ayahku, ada kebingungan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dulu, ia hanya menganggap dirinya yatim piatu yang diasuh oleh ibu angkatnya. Baru pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman hidupnya begitu aneh dan tidak masuk akal. Ibu angkat menjadi ibu kandung. Adapun ayahnya, Su Yi yang sudah lama meninggal dan sekarang bereinkarnasi. Yi Chen telah mengetahui tentang beberapa rumor dan perbuatan Yi Daoxuan. Dia juga tahu bahwa ibunya dan Yi Daoxuan telah menjadi pasangan Tao, dan semua orang di Guards Domain mengatakan bahwa ibunya yang menyakiti Yi Daoxuan. Bahkan ibuku mengakuinya sendiri. Di masa lalu, Yi Chen hanyalah orang luar, dan ketika dia mengetahui hal-hal ini, dia tidak merasa banyak. Tapi sekarang, dia bukan lagi orang luar. Dia adalah putra Lu Qingmei dan Yi Daoxuan. Ibunya membunuh ayahnya. Sekarang, ibunya sendiri yang membiarkan dirinya mencari perlindungan ayahnya. Untuk sementara, Yi Chen tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Bagi ayah, ibu adalah musuh. Sejauh menyangkut ibu, dia adalah pembunuh yang membunuh ayahnya. Jadi bagi saya, ayah yang aneh itu. Di mana saya harus meletakkannya di hati saya? Semua ini adalah alasan mengapa Yi Chen bingung. Dia memikirkan kata-kata sarkastik Yusun, mungkin sejak dia lahir, dia benar-benar ditakdirkan untuk menjadi sebuah tragedi. Pikiranmu terganggu. Tiba-tiba, Li Sanjiu berkata, ini tabu. Yi Chen tercengang, lalu berkata dengan ekspresi rumit, senior berpikir, bagaimana aku harus menenangkan hatiku. Li Sanjiu meliriknya, jika ada belenggu, potonglah. Jika ada kebingungan, hancurkan. Jika kamu ragu-ragu, tanyakan pada dirimu sendiri, pertahankan dirimu. Kata-kata yang sangat membosankan dan polos. Tapi pikiran Yi Chen kaget, dan dia membeku di sana. Tanyakan pada diri sendiri, tetap berpegang pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, tetap berpegang pada diri sendiri. Mengulangi kalimat ini berulang-ulang di dalam hatinya, secara bertahap, kebingungan dalam ekspresi Yi Chen menghilang, dan matanya menjadi lebih kencang sedikit demi sedikit. Dia telah membuat keputusan. Senior, aku akan merepotkanmu sekali, dan kirim aku kembali. Yi Chen berkata dengan tenang. Kembali, kata Li Sanjiu. Ya, kembali. Yi Chen menonjolkan nadanya, dengan ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bisakah dia benar-benar melihat ibunya menderita dan tidak melakukan apa-apa? Tidak bisa. Apakah Anda ingin mencari perlindungan dari ayah aneh yang tidak memiliki perasaan hanya untuk kelangsungan hidup Anda sendiri? Tidak bisa. Ibuku melakukan semua yang dia bisa untuk menjaga dirinya tetap hidup. Tapi kalau ibunya sudah meninggal, apa gunanya hidup? Untuk mencari bantuan dari ayah aneh itu. Hanya orang asing. Belum lagi pihak lain masih menganggap ibunya sebagai pembunuh, jadi bagaimana dia bisa membantunya? Seperti kata ibuku, memohon padanya sendiri, berarti mengolok-olok dirimu sendiri dan mempermalukan dirimu sendiri. Oleh karena itu, Yi Chen memutuskan untuk kembali. Kembalilah ke ibumu. Bahkan jika kita mati bersama, tidak ada yang perlu disesali. Saya minta maaf. Li Sanjiu mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Yi Chen. Ini penjelasan ibumu. Yi Chen mengambil slip giok dan melihatnya, dan tertegun.
Isi slip giok itu sangat sederhana, Lu Qingmei meminta kamar dagang kilin untuk mengirim Yi Chen ke Pulau Qixia apapun yang terjadi. Dan secara khusus menyebutkan bahwa jika Yi Chen menolak, dia dapat mengabaikannya. Sangat mudah untuk mencari kematian. Li Sanjiu berkata, dan bertahan dalam kesulitan, sungguh tidak mudah. Pada titik ini, Li Sanjiu tidak mengatakan apa-apa lagi. Yi Chen memegang slip batu giok itu dengan erat, linglung. 2 hari kemudian, saat itu senja, matahari terbenam seperti nyala api yang berkobar di langit biru keabu-abuan, dan percikan cahaya terpantul di permukaan laut, menciptakan gelombang oranye merah. Ditaburkan di Pulau Qixia, bunga persik di seluruh pegunungan dan dataran menjadi sangat cerah dan merah. Di pantai pasir putih tempat deburan ombak, ada seseorang yang berbaring nyaman di kursi rotan, duduk sendirian di karang, memancing. Matahari terbenam merah menyala tercermin pada kemeja hijau, yang juga memperpanjang bayangannya. Dari kejauhan, ketika Yi Chen berdiri di atas kapal harta karun melihat Pulau Qixia bermandikan matahari terbenam, dia tidak bisa menahan perasaan semacam kecantikan mengalir ke wajahnya. Nasib baik Zhong Sensiu, gunung dan lautnya indah. Dan ketika dia melihat sosok berbaju hijau sedang memancing dengan santai di tepi laut. Saya tidak tahu apakah itu karena cahaya matahari terbenam terlalu menyilaukan, atau angin laut terlalu kencang, Yi Chen menyipitkan matanya dan membuang muka. Matahari terbenam yang luar biasa. Bagi Yi Chen, bersatu kembali dengan ayahnya yang hidup di masa lalu dan sekarang tidaklah baik. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2378. Selama periode waktu ini, Su Yi hidup dengan sangat santai. Selain bermeditasi pada Taoisme, ia menghabiskan waktu luangnya dengan memancing, menikmati bunga, melihat awan, mencicipi teh, dan minum. Tidak ada romansa, lebih baik mandiri dan bebas dan tidak terkendali. Sama seperti saat ini, kurang dari setengah jam memancing melawan matahari terbenam, sudah ada lebih dari 10 ikan laut di keranjang bambu di sampingnya. Saat melihat kapal harta mendekat dari kejauhan, Su Yi mengerutkan kening, mengira seseorang datang mengunjunginya lagi. Namun, ketika dia melihat sosok di kapal harta karun, dia terkejut. Dia mengenal Li Sanjiu, yang merupakan pelindung di samping Qi Wei, putri patriark klan Dewa Kilin. Dewa-dewa puncak 9 perbaikan yang bertarung dalam pertempuran Gunung Mingkong dan sangat kuat. Tapi orang di sebelah Li Sanjiu mengejutkan Su Yi. Lu Zhanxuan, putra angkat yang diadopsi oleh Lu Qingmei. Pihak lain mengenakan jubah polos, wajahnya halus dan tegas, dan sosoknya mengesankan dan luar biasa. Dilihat dari penampilannya saja, memang 3 poin ini mirip dengan Yi Daoxuan. Segera, Su Yi tersadar. Lu Zhanxuan hari ini telah berganti nama menjadi Yi Chen. Dan menurut Lu Qingmei, Yi Chen ini, sebenarnya adalah putranya dari kehidupan sebelumnya. Mengapa Li Sanjiu membawa Yi Chen ke sini? Su Yi bingung. Tuan Su, Tuan Li dipercaya untuk datang berkunjung. Dari kejauhan, Li Sanjiu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Pergi ke pulau dulu. Su Yi menyingkirkan pancing, membawa keranjang pancing di sampingnya, bangkit dan berjalan mendaki gunung. Li Sanjiu membawa Yi Chen ke Pulau Qixia. Kamu datang pada saat yang tepat. Aku berencana untuk memanggang ikan. Mari kita tinggal dan makan bersama. Su Yi menyapa. Li Sanjiu terdiam beberapa saat, lalu berkata, bersikap hormat lebih buruk daripada mematuhi perintah. Matahari terbenam menghilang, dan malam datang dengan tenang. Bintang-bintang muncul di langit, berkelap-kelip, dan di pantai, kapal menyalakan api unggun. Lebih dari selusin ikan laut ditusuk dengan batang bambu, dan diasapi serta dipanggang di api unggun. Nyala api berkedip-kedip dan ombak terdengar. Pulau Qixia di malam hari sangat sepi. Su Yi duduk di sisi api unggun, menginstruksikan kapal untuk memanggang ikan sambil minum anggur. Li Sanjiu dan Yi Chen duduk di sisi lain. Yang pertama diam, yang terakhir ini juga sangat sunyi. Dewasa. Akhirnya, Li Sanjiu memecah kesunyian dan hendak mengatakan sesuatu. Su Yi tersenyum dan berkata, biar ku tebak dulu. Li Sanjiu terkejut dan mengangguk. Su Yi melirik Yi Chen yang diam dengan kepala tertunduk, lalu berkata, Lu Qingmei yang menghubungi kamar dagang kilin dan memintamu untuk mengirimnya ke sini. Li Sanjiu, tepat sekali. Su Yi berkata, apakah Lu Qingmei mengalami bencana yang fatal? Li Sanjiu tertegun. Yi Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, kamu, bagaimana kamu tahu? Ini adalah kalimat pertama yang dia ucapkan kepada Su Yi sejak dia menginjakkan kaki di Pulau Qixia. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa kesal, mengatupkan bibirnya, dan menundukkan kepalanya lagi. Su Yi tersenyum, dan berkata, jika kamu tidak menghadapi malapetaka hidup dan mati, bagaimana Lu Qingmei bisa rela mengirimmu ke mataku? Ada sentuhan sarkasme dalam suara itu. Kemarahan yang tak terlukiskan membuncah di hati Yi Chen, dan berkata, memang benar ibuku memintaku untuk datang, tapi itu tidak berarti aku mengenalimu sebagai ayahku. Su Yi terkejut. Apakah anak ini di sini untuk mengenali ayahnya? Di samping itu, Yi Chen menatap langsung ke arah Su Yi, dan berkata-kata demi kata,
permusuhan macam apa yang ada antara kamu dan ibuku? Aku tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa, tetapi di depanku, kamu sebaiknya tidak memfitnah ibuku. Petik 2. Suyi mengangkat alisnya, lalu tertawa, dan berkata, benar, kamu adalah kamu, dia adalah dia, mereka tidak bisa bingung. Dia mengambil 2 tusuk sate ikan bakar dan menyerahkannya masing-masing kepada Li Sanjiu dan Yi Chen. Ayo, cicipi. Li Sanjiu tidak sopan, mengambilnya dan mencicipinya. Yi Chen tidak menjawab, dan berkata dengan nada dingin, terima kasih, saya tidak punya nafsu makan. Suyi tidak memaksakan diri, dan mulai makan sendiri. Dia memiliki nafsu makan yang baik dan melahap ikan dalam waktu singkat, membuat mulutnya penuh dengan minyak. Ini membuat Yi Chen tidak tahan lagi, dan berkata, kamu, sama sekali tidak ingin tahu tentang situasi ibuku saat ini. Suyi mengambil handuk yang diberikan oleh Kappa dan menyeka mulutnya, lalu berkata, kesampingkan apa yang dia alami, apakah kamu ingin aku menyelamatkannya? Yi Chen terkejut dan terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia dan Li Sanjiu di sebelahnya tidak ada hubungannya satu sama lain, ayahnya yang aneh sepertinya telah melihat banyak hal. Ulurkan tanganmu ke sini, kata Suyi tiba-tiba. Yi Chen mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Suyi berkata dengan santai, ada seorang putra tambahan entah dari mana, saya harus memastikannya, bukan? Dalam satu kalimat, pipi Yi Chen memeras seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar, dan dia berkata dengan marah, bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda adalah ayah saya? Dia berdiri, juga, saya di sini bukan untuk mengenali ayah saya, atau untuk mencari perlindungan Anda, atau untuk meminta bantuan Anda. Bagaimanapun, dia berbalik dan pergi. Suyi terkejut, orang ini pemarah. Li Sanjiu hendak menyusul, tetapi dihentikan oleh Suyi, katakan padaku dulu, apa yang terjadi. Li Sanjiu mempertimbangkan kata-katanya sejenak, dan berkata, beberapa waktu lalu, King Mei Mo berinisiatif menggunakan jimat rahasia untuk menghubungi Tuan Mudaku Kiwei, dan hanya mengatakan bahwa jika putra angkatnya Yi Chen menemukan kamar kilin dari perdagangan di masa depan, dia akan mengirim Yi Chen ke kamar dagang kilin. Debu telah dikirim dengan aman ke Pulau Qixia. Setelah jeda, dia melanjutkan, ketika saya berada di jalan sebelumnya, saya melihat bahwa Yi Chen tampaknya sangat menolak untuk datang ke Pulau Qixia, dan berencana untuk kembali, tetapi saya menghentikannya. Mata Suyi berkedip, dia berpikir sejenak, dan menghela nafas, dimengerti. Saya memiliki anak laki-laki tambahan tanpa alasan, dan saya tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Dan anak itu memiliki ayah sepertiku tanpa alasan, jadi dia ditakdirkan untuk tidak bisa menerimanya. Li Sanjiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Su, apakah itu Yi Chen, benar-benar darah dagingmu sendiri? Suyi menggosok alisnya, dulu aku skeptis, tapi sekarang aku tidak bisa tidak mempercayainya. Saat dia berbicara, dia memberitahu Kappa, pergilah, panggil dia kembali. Kappa memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tuanku, saya akan pergi dan meminta tuan muda untuk kembali. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tuan kecil, Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit tidak berdaya. Tidak lama kemudian, Yi Chen kembali. Hanya saja dia dibawa kembali secara paksa oleh Kappa, dan seluruh tubuhnya dipenjara. Biarkan aku pergi. Yi Chen sangat marah dan berjuang dengan sekuat tenaga. Tuan muda tenanglah. Kappa tersenyum dan berkata, tuanku masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan padamu. Suyi melambaikan tangannya, membuat Kappa mundur ke satu sisi. Kemudian, dia menatap Yi Chen dan berkata, jangan bicara tentang ayah dan anak, perlakukan saja aku sebagai orang asing. Yi Chen berkata dengan dingin, karena aku orang asing, kenapa kamu tidak melepaskanku? Suyi menyesap anggur dan berkata, lupakan saja, aku akan memberimu satu kesempatan, jika kamu ingin menyelamatkan ibumu, jawab pertanyaanku dengan jujur, jika kamu menolak, kamu bisa pergi sekarang, aku berjanji tidak akan melakukannya, menghentikanmu lagi. Ekspresi Yi Chen berkedip sebentar, dan dia terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, ibuku berkata, jangan biarkan aku meminta bantuanmu, karena itu tidak ada bedanya dengan mempermalukan diriku sendiri. Ibu tidak mengizinkan saya menyerahkan integritas dan martabat saya untuk memohon kepada Anda untuk menyelamatkannya. Mata Suyi halus, dan dia berkata, sungguh, apakah kamu berencana melakukan ini? Yi Chen menggertakkan giginya dan berkata, aku sama sekali tidak berniat datang ke Pulau Qixia. Aku juga tidak mau menuruti perintah ibuku. Tapi, berbicara tentang ini, wajahnya mendung dan tidak pasti, dan dia sepertinya berjuang di dalam, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Suyi samar-samar mengerti, dan berkata, jangan bicarakan hal-hal ini, ceritakan apa yang terjadi pada ibumu. Di satu sisi, Li Sanjiu mengingatkan, teman kecil Yi Chen, sejauh ini, Tuan Su dan saya tidak jelas tentang apa yang terjadi antara Anda dan Raja Iblis King Mei. Sebaiknya Anda mengatakan yang sebenarnya, mungkin keadaan akan berbalik. Yi Chen terdiam lama, dan akhirnya setuju. Api unggun berkedip-kedip,
menyinari wajahnya yang tampan berkedip-kedip. Dan saat dia menceritakan apa yang terjadi di dunia rahasia Zushan satu persatu, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Li Sanjiu akhirnya mengerti apa yang terjadi, dan diam-diam terkejut. Pembunuhan ini tampaknya ditujukan pada Yi Chen, tetapi tujuan utamanya adalah untuk berurusan dengan Su Yi. Lagi pula, jika Yi Chen benar-benar darah daging Su Yi sendiri, selama Yi Chen berada di bawah kendalinya, dia dapat mengancam Su Yi. Terus terang, jika Yi Chen bukan putra Su Yi, tidak mungkin dia menderita pembunuhan seperti itu. Tiba-tiba, Su Yi, yang sedang berpikir keras, bertanya, apa yang ibumu katakan ketika dia mengatur agar kamu datang menemuiku? Melihat bahwa Yi Chen tidak ingin membicarakannya, Su Yi tiba-tiba duduk tegak, menatap Yi Chen dengan mata yang dalam, dan berkata, ini sangat penting. Kamu tidak ingin usaha ibumu sia-sia, kan? Yi Chen segera merasakan tekanan yang mendesak, tetapi memikirkan situasi genting ibunya, Yi Chen tidak lagi peduli dengan harga diri dan martabat di dalam hatinya, dia mengertakkan gigi, dan memberitahu nasihat ibunya sebelum berpisah. Setelah mendengarkan, Su Yi perlahan berbaring di kursi rotan, menatap langit malam, diam. Yi Chen berdiri di sana, juga diam. Li Sanjiu menatap Su Yi, lalu ke Yi Chen, tiba-tiba merasa kesurupan. Kedua orang yang entah bagaimana menjadi hubungan ayah anak ini sangat mirip dalam hal temperamen. Ada kebanggaan dan kesombongan yang sangat tertutup di tubuhnya. Namun, memikirkan hubungan antara Su Yi dan Lu Qingmei, Li Sanjiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu konyol. Sepasang pasangan Tao yang pada awalnya putus sebagai musuh bebuyutan kini memiliki seorang putra kandung dalam hubungan seperti itu. Bagaimana Su Yi harus menghadapi dirinya sendiri? Bagaimana seharusnya Lu Qingmei menghadapi dirinya sendiri? Sebagai seorang putra, Yi Chen, bagaimana dia harus menghadapi ayahnya? Jangan membicarakan hal lain, katakan saja jika Su Yi tidak menyelamatkan Lu Qingmei kali ini, apakah Yi Chen akan mengenalinya sebagai ayahnya? Tapi jika ini dilakukan, bagaimana dengan kebencian antara Su Yi dan Lu Qingmei? Perlu diketahui bahwa Lu Qingmei yang melukai kehidupan sebelumnya saat itu, bagaimana kebencian seperti itu dapat dengan mudah dimaafkan? Memikirkannya, Li Sanjiu merasa pusing. Waktu berlalu, suasana hening membuat Kappa merasa tertekan untuk beberapa saat, dan menyadari bahwa bagi Su Yi, dia mungkin menghadapi masalah besar. Dan Yi Chen berkata dengan tenang saat ini, kamu tidak perlu malu, senior Li Sanjiu juga tahu bahwa aku tidak pernah mengharapkan kamu untuk membantu. Saat dia berbicara, dia berdiri, tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan ibuku, aku hanya tahu bahwa ibuku yang membesarkanku, dan kali ini ibuku yang mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanku. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku harus menanggungnya, dan aku tidak akan memilih untuk tinggal di sisi ayahku yang aneh hanya untuk bertahan hidup. Suara tenang dan tegas itu bergema di angin laut malam. Yi Chen melangkah pergi, tidak pernah melihat ke belakang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2379. Angin malam bertiup, dan ombak bertiup. Yi Chen pergi. Su Yi tidak menghentikannya. Kappa ingin menghentikannya, tapi tanpa Su Yi mengangguk, dia hanya bisa menatap kosong. Kepercayaan itu seperti selembar kertas, sekali kusut, sulit untuk menghaluskannya. Su Yi berbaring di kursi anyaman, menatap langit berbintang, dan berbisik pada dirinya sendiri. Tuan Su, apakah ini trik pahit yang digunakan oleh Raja Iblis Qingmei? Li Sanjiu hanya bisa berkata. Su Yi tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku bisa berpikir sebaliknya? Li Sanjiu berpikir sejenak, dan hanya bisa menghela nafas. Memang, Raja Iblis Qingmei, yang menjadi pasangan Tao dengan Yi Daoxuan saat itu, melakukannya terlalu kejam dan kejam, hampir membunuh Yi Daoxuan. Setelah mengalami pengkhianatan yang tak terlupakan, bagaimana Su Yi saat ini bisa mempercayai Qingmei Demon Lord? Li Sanjiu berkata, namun, menurut pendapatku, dengan sifat Raja Iblis Qingmei, dia tidak akan menggunakan daging dan darahnya sendiri untuk membuat pengaturan. Jika demikian, dia terlalu tidak manusiawi. Su Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, jika dia memiliki sifat manusia, mengapa dia menjebakku? Li Sanjiu kehilangan kata-kata. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, kali ini, aku tidak bisa kalah lagi. Lu Qingmei mungkin tidak cukup kejam untuk menggunakan putranya, tapi, tuannya akan melakukannya. Wanita tua Gu Huaxian mencari cara kejam untuk memotong 6 keinginan dan menghancurkan sifat manusia. Kecuali dirinya sendiri, dia akan menggunakan siapa saja, termasuk 2 murid langsungnya. Su Yi mencibir, penuh penghinaan. Li Sanjiu berkata, jadi, Tuan Su telah memutuskan untuk tidak menyelamatkan Raja Iblis Qingmei. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganku. Su Yi berkata, namun aku akan tetap jalan-jalan. Kata-kata ini tampaknya bertentangan. Hati Kappa tergerak, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia berkata, Tuanku, kit ketiga yang ditinggalkan oleh Master Iblis Bangau Emas mengatakan bahwa Yan Qi benar-benar tidak mati, dan jiwanya ditangkap oleh peri bunga kuno.
apakah Anda berencana untuk memanfaatkannya? Kesempatan ini, untuk menyelamatkan Yan Qizhen. Su Yi memuji, cerdas. Dia berharap bisa memotong Lu Qingmei hidup-hidup dengan pedangnya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Lu Qingmei? Memang benar Lu Qingmei melahirkan seorang putra untuknya, tapi Su Yi tidak akan mengubah sikapnya terhadap Lu Qingmei hanya karena ini. Namun, yang paling membuat Su Yi sakit kepala adalah putra Yi Chen. Memang benar dia dan Yi Chen tidak memiliki hubungan ayah anak, mereka sangat asing. Bagaimanapun, Yi Chen adalah pewaris dari kehidupan sebelumnya, dengan darahnya sendiri mengalir ke seluruh tubuhnya. Bagaimana mungkin Su Yi mengabaikannya? Dengan cara ini, dia harus menghadapi masalah. Bagaimana perasaan Yi Chen setelah membunuh Lu Qingmei? Disinilah Su Yi paling sakit kepala. Benar-benar tidak mudah menjadi ayahku sendiri. Su Yi diam-diam menghela nafas. Dia berhenti memikirkannya, dan berkata kepada Kappa, bersiaplah, kita akan pergi ke reruntuhan Taixi nanti. Kappa tertegun sejenak, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan sedih, Tuanku, apakah Anda berencana untuk mengirim saya kembali? Su Yi bangkit dari kursi rotan, meregangkan pinggangnya, kali ini kita akan berurusan dengan peri bunga kuno, jadi tentu saja kita perlu melakukan lebih banyak persiapan. Mata Kappa berbinar, dan dia tiba-tiba berkata, mengerti. Li Sanjiu bangkit dan berkata, jika Tuan Su berguna, Li akan membantunya. Dia memiliki temperamen yang membosankan, sedikit kata, dan penampilannya sangat biasa, tetapi Su Yi tidak berani meremehkan orang ini. Ini adalah eksistensi yang bisa bergulat dengan barang antik tua setingkat Tuan Yunhe. Aku punya sesuatu untuk mengganggu rekan Daois. Su Yi berkata, tolong juga minta rekan Tao untuk mengirim Yi Chen kembali. Li Sanjiu mengangguk. Laut tanpa batas. Yi Chen sedang dalam perjalanan sendirian. Setelah menenangkan diri, mengingat adegan pertemuan dengan Su Yi, dia menyadari bahwa dia sedikit emosional. Dalam analisis terakhir, meskipun aku tidak menerimanya, bagaimanapun juga dia adalah ayahku, dan tidak mungkin bagiku untuk menyangkal semua ini dengan menipu diriku sendiri. Yi Chen menghela nafas diam-diam. Peduli itu berantakan. Selama Anda peduli tentang berbagai hal, suasana hati Anda pasti akan terpengaruh. Namun, Yi Chen tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Ayah. Lagi pula, itu hanya hubungan darah, tanpa sedikit pun emosi, jadi pengakuan apa yang ada. Yi Chen dapat merasakan bahwa Su Yi jelas acuh tak acuh terhadap putranya, seolah-olah dia tidak benar-benar menerima kenyataan bahwa mereka adalah ayah dan anak. Namun, Yi Chen tidak merasa kecewa. Bahkan jika Su Yi tidak membantu kali ini, dia tidak akan menyimpan dendam. Meskipun mereka adalah ayah dan anak, bagaimanapun juga mereka adalah orang asing, dan mereka memiliki posisi yang berbeda, jadi mengapa berbicara tentang membantu? Ibu, anak itu telah mengecewakanmu. Yi Chen bergumam dalam hatinya, aku mengerti dedikasimu, tapi aku tidak akan pernah melihatmu mengalami kecelakaan, dan aku tidak akan pernah bersembunyi di sisi Su Yi dan mencari perlindungan dari apa yang disebut ayahnya hanya untuk bertahan hidup. Aku kirim kamu. Diam-diam, Li Sanjiu muncul di sampingnya. Yi Chen terkejut, mengerutkan bibirnya, dan berkata, Senior, apakah menurutmu aku melakukan hal yang benar? Li Sanjiu berkata, urusan keluargamu tidak bisa dikendalikan dan diubah olehmu sebagai junior. Mata Yi Chen menjadi gelap, aku mengerti. Biarkan ayahmu menyelesaikan masalahnya sendiri. Li Sanjiu mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati, saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan ayahmu, semua ini akan diselesaikan dengan baik. Yi Chen berkata, jauh di lubuk hati saya masih tidak akan menerima ayah ini. Li Sanjiu terdiam sejenak. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dia, orang luar, bisa ikut campur. Yi Chen tiba-tiba bertanya, apa yang dia pikirkan tentangku? Li Sanjiu berkata, tidak ada komentar. Yi Chen terdiam. Benua ilahi Lingqiao, antara gunung yang indah dan air yang indah. Tempat ini disebut Miluo Realm, dan merupakan tempat di mana peri bunga kuno berkultivasi, terisolasi dari dunia. Tuan, kakak senior jelas telah mengkhianati Anda. Murid mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak lagi mencintai Yi Daoxuan, jika tidak, bagaimana dia bisa memberi Yi Daoxuan seorang putra? Roh Yusun berlutut di tanah, menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara. Di depannya, gerbang istana yang tertutup perlahan terbuka, memperlihatkan sosok ramping dan tinggi. Itu adalah Gu Huaxian. Dia mengenakan pakaian warna-warni dan memegang keranjang bunga di tangannya. Dia memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang dingin. Apakah dia mengkhianatinya ada hubungannya dengan kamu menangkap putranya? Mata Gu Huaxian acuh tak acuh. Yusun membeku di sekujur tubuhnya, menundukkan kepalanya, tidak berani bersuara, dia jelas merasa bahwa guru saat ini jelas-jelas marah. Jaga junior, kamu bahkan tidak bisa melakukannya, dan kakak perempuanmu menghancurkan tubuhmu, itu benar-benar tidak berguna. Gu Huaxian menatap Yusun yang berada di tanah, mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu sangat tidak berguna? Jiwa Yusun terasa dingin dan gemetar. Namun yang mengejutkannya, guru tidak menghukumnya.
Meskipun masalahnya kacau, itu belum mencapai titik yang tidak dapat diubah. Mata Gu Huaxian sangat dalam, dengan watak kakak perempuanmu, kamu pasti akan segera mengirim putranya yang berharga pergi, dan dia akan tinggal dan mati. Berbicara tentang ini, dia mencibir, dia pasti masih berpikir bahwa aku tidak akan membunuhnya, lagi pula, dia dapat memainkan peran penting dalam berurusan dengan Sui. Lupakan saja, aku akan memberinya kesempatan lagi, pergi, kamu dan aku akan pergi menemuinya bersama. Yusun terkejut, dan berkata, Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan keluar lagi sebelum zaman kegelapan mitologi datang? Gu Huaxian meliriknya dengan dingin, jika bukan karena ketidakefektifanmu, mengapa kamu menjadikanku pengecualian? Yusun segera tidak berani mengatakan apapun. Dunia rahasia Zushan, gubuk Wen Xinjian telah runtuh dan bobrok, hanya loh batunya yang masih ada. Lu Qingmei sedang duduk di dinding yang runtuh, rambutnya diikat tinggi menjadi sanggul, yang membuat leher angsa seputih saljunya semakin ramping. Pakaian yang semula berlumuran darah juga telah diganti, saat ini ia hanya mengenakan gaun panjang polos yang sederhana dan sopan, tanpa hiasan apapun, namun ia memiliki kecantikan yang cantik dan cantik. Sayangnya, luka itu masih ada. Hanya dalam 2 hari, sangat sulit baginya untuk pulih dari cedera seriusnya. Tetapi, cukup, aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan Chener sekarang. Lu Qingmei bergumam pada dirinya sendiri, dengan temperamennya, pasti tidak nyaman baginya untuk tinggal bersama ayahnya yang tidak pernah benar-benar berhubungan dengannya. Lu Qingmei sedikit sedih, namun, selama dia masih hidup, itu sudah cukup. Lagi pula, Sui adalah ayah Chener, dan dia pasti tidak akan memperlakukan Chener dengan buruk. Hanya memikirkan hal ini, tiba-tiba ada riak di dunia rahasia Zushan. Segera, sebuah suara datang dari jauh. Ibu, Lu Qingmei terkejut sesaat, lalu jantungnya berdetak kencang, wajahnya yang cantik tenggelam. Di kejauhan, sosok Yi Chen menjulang. Kamu, bagaimana kamu kembali? Lu Qingmei sangat marah sehingga tubuhnya yang halus gemetar, dia menahan amarah yang akan meledak di dalam hatinya. Dia sangat banyak akal, tetapi dia tidak menyangka bahwa putra yang dia selamatkan dengan seluruh hidupnya kembali seperti orang bodoh. Yi Chen mengatupkan bibirnya dan menatap langsung ke mata Lu Qingmei, jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku tidak ingin hidup lagi. Aku juga tidak ingin dilindungi oleh Sui itu sama sekali. Hati Lu Qingmei bergetar, dan kehangatan yang tak terlukiskan melonjak. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus marah atau senang atas bakti putranya. Anda, Lu Qingmei ragu untuk berbicara, dan menghela nafas pelan. Ibu, kamu tidak takut mati, aku juga tidak. Sekarang, izinkan aku menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Yi Chen melangkah maju dan berkata dengan serius, bahkan jika kematian pada akhirnya tidak dapat dihindari, itu bukan apa-apa. Lu Qingmei memandangi alis putranya yang tegas dan keras kepala, dan kemudian menghela nafas setelah beberapa saat, Chener, kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi dirimu sendiri. Ada suka dan duka, ketika seorang anak memiliki pendapat dan keputusannya sendiri, dan tidak lagi menuruti dirinya sendiri, itu berarti dia sudah benar-benar dewasa. Lupakan saja, kita ibu dan anak akan memanfaatkan waktu ini untuk berkumpul. Lu Qingmei berkata dengan lembut. Dari awal hingga akhir, Yi Chen tidak berbicara tentang urusan Sui, yang membuat Lu Qingmei menyadari bahwa pria itu tidak akan datang membantu seperti yang dia harapkan. Itu benar, dia berharap dia bisa bunuh diri, bagaimana dia bisa datang untuk menyelamatkannya. Lu Qingmei menertawakan dirinya sendiri. Ibu, bisakah kamu memberitahuku tentang apa yang terjadi antara kamu dan Sui? Kata Yi Chen tiba-tiba. Singkatnya, hati Lu Qingmei ditusuk seperti jarum, dan dia mengingat beberapa peristiwa masa lalu yang tak tertahankan. Wajah cantik itu menjadi sedikit pucat. Tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Oke, apa yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu kali ini. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.